Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya di antara hikmah kita berpuasa adalah untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan bilangan bulan, yaitu kalian sempurna berpuasa sebulan penuh. Untuk apa? Walitukabbirullah, agar kalian mengagungkan Allah, agar kalian bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati kalian. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bertakbir adalah syiar dalam Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dalam Idul Adha kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan-hewan, onta-onta untuk kalian sembelih. Litukabbirullaha, agar kalian agungkan Allah, agar kalian besarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya Id spesial terkait dengan takbir. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana penamaan memberikan kesan kekhususan, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan salat malam dengan qiyamul lail. Qiyam artinya berdiri. Kata Allah, "Qumil laila", berilah di malam hari. Kenapa? Karena salat malam berdirinya lebih panjang daripada salat di siang hari. Oleh karenanya dianjurkan ketika seorang salat malam dia berdiri lama, karena salat malam disebut dengan qiyamul lail. Demikian juga salat subuh, Allah mengatakan wa Qur'anal fajri. Allah menyebutkan salat subuh dengan nama Quran. Isyarat bahwasanya ketika salat subuh hendaknya dibaca Al-Quran dengan panjang, tidak seperti salat-salat biasa. Ada yang mengatakan dipanjangkan bacaan Quran ketika salat subuh untuk menggantikan 2 rakaat. Karena salat subuh 2 rakaat, salat yang lainnya biasanya 4 rakaat, sehingga 2 rakaat tersebut digantikan dengan bacaan yang panjang dengan bacaan Quran, sehingga Allah menamakan dengan wa Qur'anal fajri. Demikian juga terkait dengan Id, Allah mengatakan litukabbirullah, agar kalian membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terkait dengan Id, hari-hari Id dipenuhi dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salat Id, ya, ada khusus takbir namanya takbiruz zawaid, takbir tambahan. Di awal rakaat pertama 7 takbir tambahan, dan di rakaat kedua 5 takbir tambahan, dan ini tidak terdapat pada solat-solat yang lainnya. Demikian juga terkait khutbah. Khutbah tidak dipenuhi dengan takbir kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena ketika seorang khatib berkhutbah, dia banyak bertakbir dalam takbirnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan di antara sela-sela takbir zawaid, ketika seorang bertakbir Allahu Akbar, kemudian dia melanjutkan takbir kedua, takbir ketiga, maka sebagian salaf membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, sehingga bertakbir pula di sela-sela takbir. Ini menunjukkan bahwasanya takbir dianjurkan dan memang dikhususkan spesial untuk Idul Fitri maupun Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya kenapa kita disuruh bertakbir? Allah ingatkan dalam Al-Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Hidayah apa? Hidayah taufik. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Allah membimbing kita sehingga kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah ketika di bulan Ramadan. Allah membimbing kita sehingga kita bisa bersedekah, sebagian kita bisa iktikaf, melakukan amalan-amalan soleh selama di bulan Ramadan. Ini hidayah yang sangat agung. Allah membimbing kita sehingga kita bisa membayar zakatul fitr. Allah membimbing kita untuk melakukan banyak ibadah ketika
di bulan Ramadan. Dan inilah nikmat hidayah yang luar biasa. Sebagaimana ketika dalam Idul Adha Allah mengatakan, "Kadzalika sakhkharaha lakum." Demikianlah Allah tundukkan hewan-hewan, onta-onta untuk kalian sembelih, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah, membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, yaitu kalian bisa berhaji, kalian bisa menyembelih hewan hadyu, kalian bisa menyembelih hewan kurban. Ini hidayah, tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, takbir di antaranya disyariatkan ketika seorang mendapat hidayah. Di antara disyariatkan ketika seorang mendapatkan rizki, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yadhkuru smallaha 'ala ma razaqakum min bahimatil an'am." Yaitu ketika seorang mendapatkan rizki berupa hewan ternak, ketika dia ingin sembelih dia mengatakan Allahu Akbar. Ini rizki. Demikian juga ketika seorang menang dalam pertempuran, dalam peperangan, maka dia bertakbir Allahu Akbar. Namun kata beliau rahimahullah, takbir yang paling indah, yang paling mulia adalah takbir karena mendapatkan hidayah. Karena hidayah akan kekal, akan kita dapatkan manfaatnya sampai dalam kehidupan abadi di akhirat kelak. Oleh karenanya Allah menyuruh kita untuk mengagungkannya karena hidayah yang telah kita dapatkan selama bulan Ramadan. Sungguh betapa banyak orang yang terhalangi dari hidayah tersebut. Allah berikan nikmat kepada kita sehingga kita selama bulan Ramadan bisa baca Al-Quran, bisa menghatamkan Al-Quran, bisa mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Ma'asyiral muslimin, apa makna takbir? Takbir artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar secara zatnya, secara kekuasaannya, secara kemuliaannya. Dialah yang Maha Besar dari segalanya. Allah Maha Besar secara zatnya. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, sementara pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Sungguh alam semesta ini begitu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yauduhu hifdhuhuma, dan tidak merepotkan Allah untuk mengurusi langit dan bumi. Makhluk kecil dan Allah Maha Besar. Secara zat maka Allahu Akbar, Dia Maha Besar. Demikian juga kekuasaannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah Maha Besar, lebih unggul dari segala kekuasaan yang ada. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ingin menghendaki sesuatu, Allah tinggal berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka keputusannya yang berlaku, hukumnya lah yang berlaku. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah yang berhukum dan tidak ada yang bisa protes atas hukumnya. Ketika Allah memutuskan, maka tidak ada yang bisa protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Allahu Akbar. Demikian juga Dia Maha Besar dari segala kemuliaan. Apapun makna-makna yang indah, makna-makna yang baik, maka Allahu Akbar, Allah yang lebih mulia. Allahu Ajal, Allah yang lebih agung untuk memiliki makna-makna tersebut. Maka Dia yang adalah Maha baik, Dia Maha pemurah, Dia Maha pengampun, Dia Maha pemaaf, Dia Maha pemberi rizki, dan Dia Maha dalam segalanya karena Dialah Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya, karena Allah adalah Allahu Akbar, maka Dialah yang berhak untuk disembah, tidak selainnya. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya takbir adalah qarinu tahlil. Takbir adalah gandengannya tahlil. Dalam zikir-zikir kita dapati Allah menggandengkan takbir dengan tahlil. Contohnya dalam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Allah gandengkan antara takbir dengan tahlil. Demikian juga di akhir azan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah gandengkan antara takbir dengan tahlil. Demikian juga ketika seorang naik di Safa dan Marwah, maka dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia menggandengkan antara takbir dengan tahlil. Kenapa? Karena yang berhak untuk disembah, ditauhidkan hanyalah yang Maha Besar. Demikian juga 4 perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah menggandengkan antara tahlil dengan takbir. Oleh karenanya, ketika seorang hendak menyembelih, maka dia mengatakan bismillahi Allahu akbar.
bahwasanya dia menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di sana ada kaum musyrikun yang mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika dia menyembelih, dia mengucapkan Allahu Akbar untuk menghadirkan dalam dirinya tidak ada yang berhak untuk diserahkan ibadah sembelihan di antaranya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika seorang salat, dia mengatakan Allahu Akbar agar dia tahu bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disujudi, untuk direndahkan ya dirinya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya seorang berusaha menghadirkan dalam dirinya makna takbir, bahwasanya Allah Maha Besar dalam segala hal ketika dia mengucapkan zikir tersebut, sehingga dia lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul percaya dirinya kepada Allah, bahwasanya segala sesuatu di bawah naungan Allah, segala sesuatu di bawah keputusan Allah. Maka dengan demikian dia akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya takbir disyariatkan dalam banyak hal. Di antaranya ketika seorang mendapatkan perkara yang menyenangkannya, maka dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan bahwasanya Abu Jahal telah tewas, maka dia mengatakan Allahu Akbar. Ketika juga Haram bin Milhan ketika dia ditikam dari belakang, akhirnya dia mendapatkan mati syahid, maka dia berkata Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, aku berhasil demi zat yang menguasai Ka'bah. Dia gembira dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnahnya seorang ketika mendapatkan kebahagiaan, maka dia bertakbir agar dia ingat semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Ali bin Abi Thalib menyerang orang-orang Khawarij, kemudian dia menyuruh mencari ciri seorang Khawarij yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditemukan orang tersebut, maka dia semakin yakin dengan apa yang dilakukan, maka dia berkata Allahu Akbar. Ketika seorang bertakbir, maka dia ingat semua ini adalah pertolongan Allah, semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan takbir sebenarnya mengatakan mengandung unsur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan perkataan. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan tentang puasa, Allah mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian mengagungkan Allah, bertakbir atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, dan semoga kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalian telah bersyukur dengan perkataan, dengan mengucapkan takbir, dan lanjutkanlah bersyukur dengan melakukan amal-amal saleh. Di antara makna takbir atau diucapkan takbir adalah ketika seorang ketakutan, maka dia mengucapkan takbir agar dia menghilangkan rasa takut dalam dirinya. Oleh karenanya para sahabat ketika mereka berjihad, mereka berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, agar mereka mengagungkan Allah dalam hati mereka dan menghilangkan rasa takut khawatir dalam diri mereka, sehingga mereka semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga takbir disyariatkan ketika ada jin yang mengganggu, maka seorang bertakbir agar jin tersebut kabur, karena jin takut dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara disyariatkan takbir adalah ketika melempar jamarat. Seorang mengatakan Allahu Akbar dengan melempar jamarat, Allahu Akbar. Sebenarnya mengatakan agar hadir dalam dirinya bahwasanya Allah Maha Besar, agar dia bisa mengalahkan syaitan dengan mengucapkan takbir. Sehingga ketika dia selesai haji, jika ada gangguan syaitan, maka dia ingat bahwasanya dia pernah bertakbir Allah Maha Besar, syaitan kecil, sehingga dia bisa mengalahkan gangguan syaitan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal-hal disyariatkan takbir. Intinya seorang ketika bertakbir dia agungkan dalam dirinya bahwasanya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar atas segala sesuatu, dan di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, dan pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat Id. Sungguh ini adalah
karunia terbesar, maka Allah mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya hari Id adalah hari yang agung. Bukan cuma Ramadan saja yang agung. Hari Id adalah hari yang penuh keberkahan. Oleh karenanya berkata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, "Umirna linukhrija yaumal aidain al-huyyat wal awatik wa dhawatil qudur wa dhawatil khudur." Kata Ummu Atiyah, kami diperintahkan ketika hari Id untuk mengeluarkan para wanita, gadis-gadis pingitan, gadis-gadis remaja, bahkan wanita-wanita haid untuk hadir dalam salat Id. Disuruh dikeluarkan. Idul Fitri maupun Idul Adha. Kenapa? Kata Ummu Atiyah, fayashhadna jama'atal muslimin wa da'watahum, agar mereka menghadiri jamaah kaum muslimin dan menghadiri doa mereka. Dalam riwayat yang lain, fayashhadnal khair, agar mereka menghadiri kebaikan dalam salat Id. Dalam riwayat yang lain kata Ummu Atiyah, fayad'una bidu'aihim, agar mereka bisa berdoa dengan doa kaum muslimin meskipun haid, tidak salat, tapi bisa mengikuti mengaminkan doa kaum muslimin. Wa yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu, dan bisa mereka berharap mendapatkan keberkahan hari tersebut, yaitu keberkahan hari Id. Wa tuhratahu, dan sucinya hari Id. Sebagian ulama mengatakan kenapa hari Id disebut hari yang suci, itu adalah idhafah kepada sabab. Maksudnya salat Id menyebabkan dibersihkan dosa-dosa. Sebagai penyempurna puasa, maka orang menghadiri salat Id, dia akan diampuni dosa-dosa. Bahkan wanita yang haid disuruh hadir untuk mendapatkan keberkahan hari tersebut dan kesucian hari tersebut. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Id menyuruh para wanita untuk bersedekah. Beliau datang kepada para wanita, kemudian beliau berkata, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita, bersedekahlah. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Karena kalian banyak penghuni neraka jahannam. Sebagian wanita berkata, "Lima ya Rasulullah." Kenapa kami para wanita banyak penghuni neraka jahannam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian kurang berterima kasih kepada suami. Tidak berterima kasih, kufur, lupa dengan kebaikan suami. Wa tukthirna syakah, kalian suka mengeluhkan kehidupan, mengeluh kepada orang lain, tidak sabar dengan kehidupan. Wa tukthirna la'nah, kalian suka mengumpat, mengucapkan kata-kata yang buruk. Dalam riwayat yang lain, wa tusawwifnal khair, karena kalian suka menunda-nunda kebaikan. Oleh karena Rasulullah SAW menyuruh untuk bersedekah ketika hari tersebut, di antaranya karena hari tersebut adalah hari yang agung. Dan di antaranya doa pada hari ini diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para wanita yang haid disuruh hadir akan mendapatkan keberkahan doa kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك أواهين لك منيبين لك مطواعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل تلاوتنا اللهم تقبل صدقاتنا
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.